Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di hari ini Senin sore ini kita bertemu lagi dalam pelajaran adab. Ya, insya Allah kita akan kembali melanjutkan bahasan kita setelah lama ya. Namun sebelum itu kami dari tim Mutiara Risalah, baik juga dari IEB juga ya, saya mewakili mengucapkan bela sungkawa untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, kerabat kita yang terkena musibah di Kabupaten dan juga di Garut, terkena gempa. Semoga Allah senantiasa meringankan, dan juga semoga yang meninggal Allah akan mengampuni dosanya, menerima iman Islamnya, serta juga kehidupannya senantiasa yang terkena musibah nanti diperbaiki kehidupannya, serta tentunya menjadi pelajaran buat kita semua. Dan juga untuk teman-teman kita atau saudara kita yang sakit, kita doakan juga ya, agar supaya mereka yang sakit segera sembuh. Ya Allah juga senantiasa kembali sehatkan dan pula kembali beraktivitas seperti biasa. Jadi peringatan buat kita, karenanya pokok manusia hidup di muka bumi ini adalah sederhana, yakni lahir membawa tauhid dan juga mati membawa kembali tauhid, ya, tanpa cacat maupun celah, ya. Ya, ini kan rumus yang sepele ya gitu. Tapi terkadang orang itu berat untuk menuntut ilmu. Pikirannya kalau menuntut ilmu itu berat, kemudian ya ada yang dikorbankan, pastilah ada di antara kita ya, yang mungkin merasa berkurang harta karena menuntut ilmu ya, atau karena menuntut ilmu juga merasa lelah, penat, bahkan sakit ya gitu. Ketahuilah, maka menuntut ilmu itu tidak mendorot ya, tidak mendorot. Nah, ini adalah buat siapa? Buat kita juga, yang namanya menuntut ilmu itu ya. Belajar itu buat kita juga ya. Karena tugas kita dan tujuan kita diantaranya ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kan untuk kita juga ya. Bertauhid itu ya untuk kita juga ya. Mati membawa tauhid untuk kita juga. Menuntut ilmu ya, menuntut ilmu untuk kita juga. Tauhid, hidup dan mati bertauhid untuk kita gitu ya. Ini rumus yang simple, tapi kadang orang susah. Apa sih ruginya untuk menuntut ilmu ya? Ini kita kembali lagi tanyakan pada diri kita, apa ruginya menuntut ilmu, Pak? Belajar ilmu itu apa ruginya ya? Lama sebentarnya itu berpahala, kemudian kemarin dijelaskan sampai balasannya surga ya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itulah ya, bagaimana balasan untuk orang yang berilmu, yang menuntut ilmu dengan mengharap wajah Allah. Loh, kenapa jadi
merasa berat, merasa susah, merasa aduh, lelahnya minta ampun, susahnya, malasnya gitu ya. Ini ujian yang apalagi kalau kita yang sudah menuntut ilmu lama ya, ini filah ya. Ya ini pelajaran buat kita. Kalau kita tentunya simak dalil-dalilnya ya kita sudah tahu lah gitu ya. Sudah dijelaskan dalil-dalilnya gitu ya gitu. Diangkatnya derajat sudah tahu lah di surah Al-Mujadalah gitu ya gitu. Kemarin di hadis riwayat Muslim sudah dijelaskan, sudah tahu gitu ya. Tinggal kitanya aja gitu ya. Ketika kita tidak memanfaatkan itu, ya justru kita yang ketika berat untuk belajar kita yang rugi gitu ya. Kita yang rugi kalau berat untuk belajar. Ya. Bahkan ini betul ya. Saya memang beberapa kali juga menemui rintangan dalam belajar ya. Tapi saya tidak pernah ngechat ke Ustadz atau ngoya Ustadz, "Punten Ustadz, saya berhenti sekarang." Saya nggak pernah ngoya seperti itu ya gitu. Sekalipun ada kesibukan, ada hal yang dikerjakan atau saya ada pembelajaran yang lain gitu ya. Saya belajar di juga tempat yang lain, tapi saya tidak pernah ke Ustadznya, "Punten Ustadz, saya berhenti." Bahkan saya sekali-kali juga menemui Ustadznya silaturahim gitu ya. Saya nggak pernah ngechat, "Saya mundur sekarang." Nggak. Apalagi yang lewat WA. Saya nggak merasa enak kalau lewat WA. Untuk Ustadz saya berhenti. Saya nggak merasa enak. Saya mah enaknya itu, orangnya itu gimana bicarakan dengan baik, bicarakan dengan tenang gitu ya gitu. Itulah seorang penuntut ilmu sejati, coba ya. Beradab pada gurunya gitu ya. Ya saya tidak merasa paling beradab, tidak artinya punten. Ya ini pengalaman pribadi gitu ya gitu. Pengalaman karena kita harus belajar dari pengalaman, itu guru yang terbaik dari pengalaman. Maka ini semoga dengan motivasi sedikit ini ya, meskipun dengan kata-kata, dengan quotes ya gitu. Maka semoga terus termotivasi kita kuatkan ilmu dan juga dengan itu pula kuatkan iman dan takwa untuk mencapai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.